Go. Salam sahabat Nusantara. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Salam sahabat Nusantara. Sekarang kita coba membahas tentang perihal obat sirup, yang sekarang lagi juga rame menjadi sorotan publik karena ada korban dari pihak anak-anak Indonesia, ya, anak-anak kecil, korban meninggal akibat gagal ginjal. Nah, saya tentu akan berbicara dari aspek pertanggungjawaban, ya, secara hukum. Nah, mungkin saya hanya menyampaikan begini: obat yang disebut adalah paracetamol, ya, itu yang banyak di berita-berita di media elektronik. Jadi obat sirup paracetamol untuk anak itu yang penurun panas itu menyebabkan gagal ginjal buat anak-anak kecil, ya. Nah, tentu pemerintah tidak cukup hanya mengatakan agar segera menarik dari peredaran obat tersebut. Nah, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Kesehatan. Ada juga Lembaga Perlindungan Konsumen, LPSK. Nah, pertanyaannya, kemana aja BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ya, kemana aja Menteri Kesehatan, kemana saja Lembaga Perlindungan Konsumen? Kenapa obat tersebut sampai beredar dan sampai jatuh korban daripada anak-anak kita Indonesia? Selemah itukah pengawasannya? Serendah itukah pengetahuannya? Apa obat tersebut tidak diuji dulu sebelum beredar di masyarakat? Apa obat tersebut tidak diperiksa dulu oleh BPOM RI sebelum diedarkan ke masyarakat? Sehingga obat tersebut bisa menimbulkan korban terhadap anak Indonesia. Kok selemah itukah pengawasan daripada BPOM RI? BPOM RI, kemana saja Anda? Lembaga Anda itu tugasnya mengawasi obat dan makanan, agar obat dan makanan itu layak dikonsumsi, layak digunakan oleh rakyat Indonesia, sehingga tidak terjadinya jatuh korban seperti sekarang ini. Nah, setelah jatuh korban begini, semudah itukah Anda berbicara bahwa ditarik dari peredarannya? Mana tanggung jawabnya? Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab daripada BPOM, dan tanggung jawab daripada perusahaan yang memproduksi obat tersebut. Anak-anak Indonesia itu adalah manusia, bukan kelinci percobaan. Anda harus bertanggung jawab terhadap nyawa mereka. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau seandainya pemerintah melalui Menteri Kesehatan, pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi dengan baik. Ini bagaimana kita lihat selama ini terjadi di setiap rumah sakit atau di mana para marketing obat datang minta tanda tangan dokter, ya, agar obat itu diedarkan, agar obat itu dipasarkan oleh dokter, oleh rumah sakit, oleh apotek-apotek. Mereka mencari keuntungan dari situ. Setelah ada korban anak-anak Indonesia, semudah itukah melepaskan tanggung jawab?
Mana tanggung jawab negara kita? Mana tanggung jawab negara? Mana tanggung jawab pemerintah? Dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pak Jokowi, kalau Pak Menteri Kesehatan itu tidak bisa bekerja hingga jatuhnya korban. Pak Jokowi, kalau Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu tidak bekerja sehingga mereka lalai dan jatuhnya korban Indonesia, pecat Pak Jokowi, berhentikan mereka, tidak becus bekerja. Jadi seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Pak Jokowi sudah bekerja dengan baik. Pak Jokowi sudah menginstruksikan dengan baik. Tapi pembantu-pembantunya ini, ya maaf, tanda petik, semacam omongan Pak Jokowi itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mau jadi apa negara kita ini? Kalau orang-orang yang duduk di pemerintahan hanya bisa leha-leha dan ngoceh-ngoceh di media. Anda itu digaji besar, pakai uang pajak rakyat. Bekerjalah untuk rakyat yang sebaik mungkin. Saya meminta, saya hanya bilang begini, kepada orang tua korban, tuntut itu perusahaan. Tuntut itu BPOM. Kok mereka lalai melakukan pengawasan? Apalagi saya sempat membaca bahwa ada mengandung zat kimia tertentu dalam obat tersebut hingga menyebabkan anak-anak itu gagal ginjal. Kok bisa seperti itu? Kemana BPOM ini? Buat apa BPOM ini? Bubarkan saja. Kalau hanya untuk ngoceh-ngoceh di media ini itu. Bukankah mereka seharusnya sebelum obat itu dipasarkan kepada masyarakat, mereka uji dulu, mereka apalah namanya sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka, agar tidak terjadinya jatuh korban di pihak rakyat Indonesia. Anda coba bayangkan, kalau yang minum obat itu seandainya anak Anda, bagaimana perasaan Anda? Terus bagaimana kira-kira pemikiran Anda? Apa yang Anda harus lakukan? Semudah itukah Anda mendengar orang lain mengatakan, oh ini obat ini begini-begini akan kita tarik dari peredaran? Mudah amat. Terus mana tanggung jawab Anda, tanggung jawab jabatan Anda? Ini sangat disayang sekali. Kalau menurut saya mengatakan begini, BPOM ini lengah. BPOM ini tidak bekerja dengan maksimal. Mereka harus banyak ngoceh. Atau, ya tanda petik nih, cukup kong kali kong dengan pihak perusahaan yang produksi obat tersebut. Ini mohon maaf nih, bukan saya menuduh, tapi tanda petik. Kenapa saya mengatakan demikian? Kok bisa obat yang membahayakan, mengakibatkan gagal ginjal terhadap anak, dan mereka tahu kalau gagal ginjal itu hukumnya apa? Merenggut nyawa. Kok itu bisa lolos ke peredaran? Sudah lolos, ada jatuh korban, mereka dengan mudah mau ditarik obatnya dari pasaran. Mana tanggung jawabmu? Seharusnya Menteri Kesehatan mundur Anda dari jabatan. Inilah konsekuensi apabila negara kita pejabat-pejabatnya nggak tahu malu. Jadi merasa tidak bersalah terus. Sudah hilang nyawa nggak bersalah. Seharusnya kalau ada hal yang merenggut nyawa begitu, mundur Anda dari jabatan. Itu lebih jauh lebih kesatria. Jadi saya melihat di media elektronik terkait berita itu agak geram sedikit. Jadi seolah-olah masyarakat ini dijadikan kelinci percobaan untuk memberikan keuntungan dunia atau perusahaan-perusahaan farmasi. Sudah saatnya lah Indonesia ini bangkit. Para pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Presiden bekerja dengan maksimal untuk rakyat.
Sudah saatnya lah kita sekarang ini salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan salah hanya untuk mencari pundi-pundi supaya pundi-pundinya lebih tebal. Bilang salah dulu, begitu pundinya tebal, oh beres. Sudah saatnya kita meninggalkan pola-pola cara lama. Jadi mari kita berpikir maju untuk Indonesia, mari kita berpikir bagaimana menyelamatkan generasi penerus Indonesia. Jangan sampai generasi kita berikutnya rusak. Ya, tidak sehat. Ini yang harus menurut saya pemerintah melalui Menteri Kesehatan harus menjadi perhatian serius dalam hal ini. BPOM RI, tugas Anda sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Anda jangan lengah. Kalau kurang tenaga ngomong, entah itu ke DPR, entah itu ke pemerintah, atau kemana. Kami kurang pegawai ini, tambah. Karena banyaknya sampel makanan yang diuji, yang diawasi. Banyaknya obat yang perlu diawasi, diuji. Apa susahnya sih? Sehingga tidak jatuh korban kepada anak-anak generasi penerus, anak-anak kita. Saya jujur secara pribadi saya geram melihat ini. Saya bersedia mengakvis orang tua yang menjadi korban yang anaknya menjadi korban. Saya bersedia mengakvis. Minta pertanggungjawaban BPOM, minta pertanggungjawaban perusahaan farmasi, minta pertanggungjawaban pemerintah, itu yakni Menteri Kesehatan. Akibat kelalaian mereka hingga jatuhnya korban daripada anak Indonesia. Oke, sahabat Nusantara, mudah-mudahan video ini ditonton oleh Menteri Kesehatan, ditonton oleh Kepala BPOM ya, agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Saya tidak bermaksud ingin menyerang Menteri Kesehatan, saya tidak bermaksud ingin menyerang BPOM. Tapi saya lebih supaya Anda bekerja dengan maksimal demi Indonesia yang kita cintai. Demikian, sahabat Nusantara, sampai ketemu lagi. Salam sahabat Nusantara.